Di tengah gemerlap kota Jakarta, berdiri megah sebuah perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Perusahaan itu dipimpin oleh seorang CEO muda, cerdas, dan tegas bernama Anggun. Di usianya yang masih muda, Anggun berhasil membangun perusahaan hingga bernilai miliaran rupiah. Namun, di balik kesuksesannya, ia menyimpan luka karena sulit mempercayai orang lain. Di perusahaan yang sama bekerja Alsa, seorang wanita sederhana yang dikenal rajin, jujur, dan penuh tanggung jawab. Meski hanya seorang staf administrasi, Elsa selalu bekerja dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan pujian. Sementara itu, Adi adalah direktur operasional yang ambisius. Ia merasa dirinya lebih pantas menjadi CEO daripada Anggun. Demi mencapai tujuannya, Adi mulai menyusun berbagai rencana licik untuk menjatuhkan Anggun. Di sisi lain ada Bayu, kepala divisi keamanan perusahaan yang setia dan berintegritas. Bayu diam-diam mengetahui banyak kejanggalan dalam perusahaan, tetapi ia menunggu waktu yang tepat untuk mengungkap semuanya. Suatu hari, laporan keuangan perusahaan menunjukkan adanya kerugian besar. Dewan Direksi mulai mempertanyakan kepemimpinan Anggun tanpa diketahui siapapun. Semua bukti telah dimanipulasi oleh Adi agar kesalahan mengarah kepada Anggun. Saat semua orang mulai meragukan CEO mereka, hanya Elsa yang tetap percaya. Bersama Bayu, ia mulai mencari fakta sebenarnya. Mereka bekerja diam-diam mengumpulkan rekaman CCTV, dokumen transaksi, dan bukti digital yang menunjukkan adanya manipulasi data. Semakin dekat mereka dengan kebenaran, semakin besar pula ancaman yang datang. Adi berusaha menutupi jejaknya dengan menyebarkan fitnah bahwa Elsa dan Bayu telah membocorkan rahasia perusahaan. Puncaknya terjadi dalam rapat besar para pemegang saham. Adi merasa yakin rencananya akan berhasil dan Anggun akan diberhentikan sebagai CEO. Namun, Bayu tiba-tiba menayangkan rekaman bukti yang memperlihatkan seluruh aksi manipulasi yang dilakukan Adi. Ruangan rapat berubah sunyi. Semua orang terkejut. Adi tidak mampu lagi membela diri setelah bukti-bukti lain ditunjukkan oleh Elsa. Dewan Direksi akhirnya memutuskan memberhentikan Adi dari jabatannya dan menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai hukum. Anggun tetap menjadi CEO perusahaan. Ia mengucapkan terima kasih kepada Elsa dan Bayu yang telah mempertahankan kebenaran, meskipun harus menghadapi berbagai risiko. Sejak hari itu, Anggun menyadari bahwa kesuksesan sebuah perusahaan bukan hanya dibangun oleh kecerdasan seorang CEO, tetapi juga oleh kejujuran, keberanian, dan kesetiaan orang-orang yang berada di sekitarnya. Beberapa minggu setelah Adi ditangkap, suasana di perusahaan mulai kembali tenang. Anggun berhasil mengembalikan kepercayaan para investor. Elsa dipromosikan menjadi asisten CEO karena dedikasi dan kejujurannya. Sementara Bayu dipercaya memimpin divisi keamanan perusahaan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di balik jeruji penjara, Adi tersenyum tipis saat seorang pria misterius datang menjenguknya. "Aku sudah gagal," ucap Adi. Pria itu hanya tersenyum. "Kau memang gagal, tapi permainan ini baru saja dimulai." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Rendra, seorang pengusaha kaya sekaligus mantan pendiri perusahaan yang kini dipimpin Anggun. Bertahun-tahun lalu, Rendra kehilangan kendali atas perusahaan setelah dikhianati oleh rekan bisnisnya. Sejak saat itu, ia bersumpah akan merebut kembali perusahaan tersebut dengan cara apapun. Rendra menawarkan kerjasama kepada Adi. "Aku akan membebaskanmu. Sebagai gantinya, bantu aku menghancurkan Anggun." Adi tanpa ragu menerima tawaran itu. Di kantor pusat, Anggun mulai menerima ancaman anonim. Setiap pagi, surat tanpa nama muncul di meja kerjanya. "Kau hanya meminjam kursi CEO. Sebentar lagi semuanya akan menjadi milikku." Ancaman itu membuat Bayu meningkatkan pengamanan di seluruh gedung. Sementara itu, Elsa menemukan kejanggalan pada laporan pembelian saham perusahaan. Ada sebuah perusahaan asing yang diam-diam membeli saham dalam jumlah besar melalui banyak perusahaan kecil. Ketika ditelusuri, semua jejak mengarah pada satu nama, Rendra. Elsa segera melapor kepada Anggun. "Bu, seseorang sedang mencoba mengambil alih perusahaan kita secara diam-diam." Wajah Anggun berubah serius. "Kalau begitu,
Perang yang sebenarnya baru saja dimulai. Di sisi lain, Rendra berdiri di depan jendela kantornya sambil memandang gedung perusahaan. Anggun dari kejauhan. Ia berkata pelan, "Anggun, kau belum tahu siapa lawanmu." Senyumnya perlahan berubah menjadi tawa. Sementara Adi yang kini telah bebas secara misterius berdiri di belakangnya. Mereka berdua mulai menyusun rencana yang jauh lebih berbahaya, bukan sekadar menjatuhkan Anggun, tetapi juga menghancurkan hidup Elsa dan Bayu. Malam itu hujan turun deras. Anggun masih berada di ruang kerjanya ketika sebuah paket tanpa pengirim tiba di meja resepsionis. Di dalamnya terdapat sebuah flash disk dan secari kertas bertuliskan, "Jika ingin tahu siapa musuhmu yang sebenarnya, buka file ini." Dengan rasa penasaran, Anggun membuka isi flash disk tersebut. Di layar komputer muncul foto-foto lama saat ia masih kecil bersama kedua orang tuanya. Wajah Anggun mendadak pucat. Ini, bagaimana mungkin? Di foto terakhir terlihat seorang pria yang sedang berjabat tangan dengan ayahnya. Pria itu adalah Rendra. Keesokan harinya, Anggun menemui ibunya yang telah lama tinggal di luar kota. "Ibu, siapa sebenarnya Rendra?" Sang ibu terdiam cukup lama. Air matanya perlahan menetes. "Dulu, Rendra dan ayahmu adalah sahabat sekaligus pendiri perusahaan itu. Mereka membangunnya dari nol. Lalu kenapa sekarang dia menjadi musuh kita?" Ibu tidak pernah tahu seluruh kebenarannya. Yang ibu tahu, suatu hari mereka bertengkar hebat. Setelah itu Rendra menghilang dan ayahmu menjadi pemilik utama perusahaan. Anggun mulai bertanya-tanya, apakah selama ini ayahnya benar-benar berada di pihak yang benar? Di kantor, Elsa menemukan sebuah transaksi mencurigakan. Seseorang telah berhasil masuk ke sistem perusahaan menggunakan akun yang seharusnya sudah tidak aktif sejak bertahun-tahun lalu. Bayu segera memeriksa rekaman keamanan. Aneh, tidak ada siapapun yang masuk ke ruang server. Namun, saat memperbesar rekaman CCTV, Bayu melihat sesosok pria mengenakan topi dan masker yang berjalan melewati lorong tanpa terdeteksi petugas keamanan. Dia profesional, gumam Bayu. Sementara itu, Adi kembali muncul di kantor sebagai tamu resmi perusahaan milik Rendra. Ia sengaja berjalan melewati Elsa sambil tersenyum sinis. "Apa kabar, Elsa? Senang bertemu lagi." Elsa menatap tajam. Perusahaan ini tidak membutuhkan pengkhianat. Adi tertawa kecil. "Sebentar lagi, perusahaan ini juga bukan milik Anggun." Ucapan itu membuat Elsa semakin yakin bahwa rencana besar sedang disusun. Malam harinya, Bayu diam-diam mengikuti mobil. "Adi, mobil itu berhenti di sebuah gudang tua di pinggir kota." Bayu mengintip dari kejauhan dan melihat Rendra sedang menggelar rapat rahasia bersama beberapa orang. Di atas meja terbentang dana gedung perusahaan Anggun. Rendra berkata dengan suara tegas, "Dalam 7 hari, kita akan mengambil alih perusahaan ini. Kali ini tidak boleh ada kegagalan." Namun tanpa disadari, salah seorang anak buah Rendra melihat Bayu yang sedang mengawasi. "Bos, ada yang memata-matai kita." Bayu langsung berlari menuju mobilnya. Beberapa mobil hitam mengejarnya dengan kecepatan tinggi di tengah hujan deras. Di dalam mobil, Bayu segera menghubungi Anggun. "Bu Anggun, mereka sudah bergerak. Saya punya bukti penting, tapi mereka sedang mengejar saya." Tiba-tiba, "Bieraka!" Suara tabrakan keras terdengar dari telepon. Sambungan terputus. Anggun dan Elsa saling berpandangan dengan wajah penuh ketakutan. "Bayu!" Suara tabrakan yang terdengar dari telepon membuat Anggun dan Elsa langsung bergegas menuju lokasi yang dikirim Bayu beberapa menit sebelumnya. Saat mereka tiba, hujan masih mengguyur jalan raya. Mobil Bayu tampak ringsek setelah menghantam pembatas jalan. Polisi dan ambulans telah berada di lokasi. "Di mana Bayu?" tanya Anggun dengan cemas. Seorang petugas menjawab, "Korban sudah dibawa ke rumah sakit. Kondisinya kritis." Anggun dan Elsa segera menuju rumah sakit. Di ruang gawat darurat, dokter berusaha menyelamatkan Bayu. Setelah beberapa jam yang menegangkan, dokter akhirnya keluar. Nyawanya berhasil kami selamatkan, tetapi ia mengalami cedera cukup serius. Untuk sementara, ia belum bisa dimintai keterangan. Anggun menghela napas lega, sementara Elsa tak kuasa menahan air mata. Di tempat lain,
Rendra menerima telepon dari salah satu anak buahnya. "Bos, Bayu selamat." Rendra mengepalkan tangan. "Aku sudah bilang, jangan tinggalkan saksi hidup." Adi yang berada di ruangan itu mulai gelisah. Kalau Bayu sadar, dia pasti akan membongkar semuanya. Rendra menatap Adi dengan dingin. "Kalau begitu, kita pastikan dia tidak pernah sempat bicara." Malam itu, seorang pria menyamar sebagai petugas kebersihan memasuki rumah sakit. Di balik troli yang didorongnya, tersembunyi pakaian dokter dan kartu identitas palsu. Ia berganti pakaian di toilet, lalu berjalan menuju ruang perawatan Bayu. Saat hendak membuka pintu, Elsa yang sejak tadi berjaga merasa ada sesuatu yang janggal. "Dokter, saya belum pernah melihat Anda sebelumnya." Pria itu tersenyum tipis. "Saya dokter pengganti. Saya hanya ingin memeriksa kondisi pasien." Elsa tetap berdiri di depan pintu. "Boleh saya lihat kartu identitas Anda?" Pria itu tidak menjawab. Dalam hitungan detik, ia mendorong Elsa hingga terjatuh dan berlari masuk ke kamar Bayu. "Bayu, awas!" teriak Elsa. Bayu yang masih lemah berusaha membuka mata ketika pria itu mengeluarkan sebuah suntikan. Sebelum sempat digunakan, Bayu menarik kabel infus hingga monitor berbunyi nyaring. Tit, tit, tit. Suara alarm memancing petugas keamanan rumah sakit. Bayu memanfaatkan kesempatan itu dengan menendang tangan penyerang hingga suntikan terjatuh ke lantai. Beberapa detik kemudian, Bayu, petugas keamanan perusahaan yang sedang berjaga atas perintah Anggun, bersama satpam rumah sakit, berhasil masuk ke kamar. Penyerang panik lalu melompat keluar melalui pintu darurat dan melarikan diri. Keesokan paginya, polisi memeriksa rekaman CCTV rumah sakit. Wajah pelaku memang tertutup masker, tetapi ada satu petunjuk penting. Di lengan kirinya terlihat tato bergambar seekor naga hitam. Bayu yang mulai sadar melihat rekaman itu dan berkata dengan suara pelan, "Aku pernah melihat tato itu. Dia anak buah kepercayaan Rendra." Anggun mengepalkan tangannya. "Kalau begitu, kita tidak akan hanya bertahan. Saatnya mengungkap seluruh kejahatan Rendra dan Adi." Namun, tanpa mereka sadari, Rendra telah menyiapkan rencana yang lebih berbahaya. Ia tersenyum sambil berkata, "Kalau Bayu gagal dibungkam, target berikutnya adalah Elsa." Ancaman Rendra bukan sekadar gertakan. Selama beberapa hari, Elsa merasa ada seseorang yang selalu mengikutinya. Sebuah mobil hitam tanpa plat nomor kerap muncul di dekat kantor, rumah, bahkan saat ia pergi makan siang. Ia mulai merasa tidak nyaman, tetapi memilih untuk tidak membuat Anggun khawatir. Bayu yang masih menjalani pemulihan akhirnya kembali bekerja. Meski belum pulih sepenuhnya, ia tetap bersikeras melindungi Anggun dan Elsa. "Aku yakin mereka sedang mengincar seseorang," kata Bayu. "Kalau begitu, kita harus memperketat keamanan," jawab Anggun. Malam itu, Elsa pulang lebih larut dari biasanya setelah menyelesaikan laporan penting untuk rapat investor. Saat berjalan menuju area parkir basement, lampu tiba-tiba padam. Suasana berubah gelap dan sunyi. Elsa mempercepat langkahnya. Tiba-tiba, "Selamat malam, Elsa." Suara itu berasal dari balik salah satu pilar. Elsa menoleh dan melihat Adi berdiri dengan senyum dingin. "Adi, apa yang kamu lakukan di sini?" "Aku hanya ingin mengajakmu bertemu seseorang." Elsa berusaha mundur, tetapi beberapa pria bertopeng muncul dari berbagai arah. Ia mencoba berteriak, namun salah satu dari mereka menutup mulutnya. Ponselnya terjatuh ke lantai. Tak lama kemudian, sebuah mobil van hitam melaju keluar dari basement dengan kecepatan tinggi. Beberapa menit kemudian, Bayu datang ke area parkir untuk menjemput Elsa. Ia hanya menemukan ponsel Elsa yang layarnya retak. Bayu langsung memeriksa rekaman CCTV. Wajahnya berubah pucat. "Anggun, Elsa dikulik." Anggun yang sedang rapat langsung berdiri. "Apa?" Bayu memutar rekaman. Terlihat jelas Adi berada di lokasi beberapa menit sebelum Elsa menghilang. "Dia sengaja memancing Elsa ke basement," kata Bayu. Tanpa membuang waktu, Anggun menghubungi polisi dan memerintahkan seluruh tim keamanan perusahaan untuk mencari mobil van tersebut. Sementara itu, Elsa dibawa ke sebuah gudang tua di kawasan pelabuhan. Tangannya diikat di kursi. Di hadapannya berdiri Rendra. "Selamat datang, Elsa. Apa maumu?"
Tanya Elsa dengan berani. Rendra tersenyum. Aku tidak membutuhkanmu. Aku hanya membutuhkan Anggun. Aku tidak akan membantumu. Tidak perlu. Cukup buat Anggun datang ke sini. Rendra kemudian merekam sebuah video. Di depan kamera, Elsa dipaksa duduk sementara Rendra berkata, Anggun, jika kau ingin Elsa hidup, datanglah sendirian ke gudang tua di Pelabuhan Timur pukul 10 malam. Jangan bawa polisi. Jangan bawa Bayu. Video itu langsung dikirim ke ponsel Anggun.